Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Oktaveni Sarai dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 1, saya sendiri, Sari Oktaveni Sarai, yang kedua Dewi, dan yang ketiga Charles Devili Agno. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dengan menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Sanjaya 2013 menjelaskan perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai dengan yang ditentukan. Perencanaan dalam bahasa Indonesia juga dapat sebagai upaya untuk mengendalikan menggunakan bahasa yang baik dan benar. B. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha manusia yang penting dan bersifat kompleks karena banyak nilai-nilai dan faktor-faktor manusia yang terlibat di dalamnya. Sebab pengajaran adalah usaha membentuk manusia yang baik. Kegagalan pembelajaran dapat merusak suatu generasi masyarakat. Ada yang memahami bahwa pembelajaran tidak dapat disamakan dengan pendidikan. Jadi, pembelajaran sering dipahami dalam pengertian suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai segi kognitif dan fisikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya. Misalnya, keterampilan menulis dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut Ibrahim dan Chody 2010, pembelajaran adalah kegiatan bagaimana guru mengajar serta bagaimana siswa belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disadari dan direncanakan yang menyangkut tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. C. Hakikat perencanaan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran adalah proses menspesifikasi kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta pada level makro maupun mikro. Mengapa demikian? Karena perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau suatu persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran. Perencanaan itu sendiri, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Menurut Briggs menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan sistem penyampaiannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah menetapkan metode-metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Penekanan utama dalam pembelajaran terletak pada pemilihan, penetapan,
dan pengembangan variabel metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Dewi. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Langsung saja yang keempat, konsep dasar penyusunan perencanaan pembelajaran. Konsep dasar penyusunan perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, signifikansi. Apa itu signifikansi? Signifikansi dapat diartikan sebagai perencanaan pembelajaran yang berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, relevan. Apa itu relevan? Relevan yaitu sesuai. Maksudnya, nilai relevansi dalam perencanaan adalah disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, kepastian. Kepastian yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, adaptabilitas. Adaptabilitas yaitu pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. Yang kelima, kesederhanaan. Kesederhanaan yaitu mudah diterjemahkan dan dipahami. Yang terakhir atau yang keenam, prediktif. Apa itu prediktif? Prediktif yaitu perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran. Prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip perkembangan. Apa itu prinsip perkembangan? Prinsip perkembangan yaitu siswa yang sedang belajar akan merasa bahwa dirinya sedang dalam proses perkembangan. Yang kedua, prinsip perbedaan individu. Apa itu prinsip perbedaan individu? Prinsip perbedaan individu yaitu siswa yang memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda setiap masing-masing individu. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Maksudnya, setiap anak itu memiliki minat dan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, prinsip motivasi. Maksud dari prinsip motivasi yaitu peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Contohnya, kita sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa agar mereka memiliki gairah atau semangat untuk belajar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar pegangan guru dalam melaksanakan proses perencanaan pembelajaran. Prinsip dasar pegangan guru dalam melaksanakan proses perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman siswa. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan sifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual. Yang keempat, kesiapan dalam mengajar. Yang kelima, tujuan pengajar harus diketahui siswa. Yang keenam atau yang terakhir, mengajar harus mengikuti prinsip psikologi tentang belajar. Oke, macam-macam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan luasnya dibedakan menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan yang meliputi kurun waktu 10, 20, sampai 25 tahun. Perencanaan jangka menengah, perencanaan yang meliputi kurun waktu 4 sampai 7 tahun. Dan perencanaan jangka pendek merupakan meliputi 1 sampai 3 tahun dan merupakan penjabaran dari menengah. Yang kedua, berdasarkan luas jangkauannya dibedakan menjadi perencanaan makro dan perencanaan mikro. Perencanaan makro bersifat umum dan rasional. Perencanaan mikro memiliki ruang lingkup terbatas hanya untuk satu institusi. Yang ketiga, perencanaan dilihat dari telaahnya dibedakan menjadi perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Perencanaan manajerial, perencanaan yang ditujukan untuk menggerakkan dan mengarahkan proses
pelaksanaan yang telah ditetapkan tercapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu pertama, fungsi kreatif, yaitu pembelajaran menggunakan perencanaan yang matang. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Dua, fungsi inovatif, yaitu yang muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tiga, fungsi selektif, yaitu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran. Yang keempat, fungsi komunikatif, yaitu perencanaan yang harus dapat menjelaskan kepada setiap terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Yang kelima, fungsi prediktif, yaitu perencanaan yang disusun secara akurat, dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah melakukan statement sesuai dengan program yang telah disusun. Yang keenam, fungsi akurasi, yaitu guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga waktu yang tersedia tidak sesuai. Selanjutnya, fungsi yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan, yaitu mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Yang kedelapan, fungsi kontrol, yaitu mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Melalui perencanaan dapat ditentukan sejauh mana yang sudah dan belum dipahami siswa. Memanfaatkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengarahkan kegiatan dalam perencanaan pembelajaran telah terdapat tujuan langkah-langkah kegiatan. Kedua, menjabarkan kegiatan dan bahan ajar, apa yang akan disampaikan kepada siswa dan apa kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mempermudah guru dengan jelasnya tujuan, langkah-langkah kegiatan, bahan dan strategi dan sebagainya, maka akan mempermudah guru melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas. Penyimpangan penggunaan waktu yang tidak efektif akan dapat terhindari. Yang keempat, evaluasi program perencanaan pembelajaran dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu program pembentukan pembelajaran. Revisi program untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diperbuat.